Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Ibu Vina Fitriana SDMAK akan mempresentasikan materi pertemuan 14 mengenai pemeriksaan piutang. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Musa Rahman Malik. Saya Nabila Putri Mariadi. Saya Teguh Widiarta. Saya Dina Maria Madu. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan contoh piutang. Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain atau yang berutang yang memiliki batas waktu pengembalian yang sudah disepakati bersama. Artinya, pihak yang berutang ini memiliki tuntutan untuk melunasi kewajibannya. Adapun definisi piutang menurut PSAK nomor 43, piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Dalam standar akuntansi keuangan, piutang dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan sumbernya, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Yang pertama, piutang usaha, yaitu piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, piutang lain-lain, yaitu piutang yang berasal dari transaksi yang tidak berkaitan dengan operasi bisnis perusahaan. Adapun contoh yang bisa digolongkan sebagai piutang: A. Piutang usaha, B. Allowance for bad debt atau penyisian piutang tak tertagih, C. Wesel tagih, D. Kasbon atau piutang karyawan, E. Piutang bunga, F. Uang jaminan, G. Piutang lain-lain, H. Piutang pemegang saham, dan I. Piutang afiliasi. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan piutang. Di sini ada 6 poin ya teman-teman. Yang pertama, A. Untuk mengetahui apakah internal control atas piutang cukup baik atas transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. B. Untuk memastikan piutang yang diperiksa harus valid dan otentik. C. Untuk memeriksa apakah perkiraan penyisian piutang tak tertagih cukup. Yang D. Untuk mengetahui adakah piutang bersyarat atas pendiskontoan wesel tagih. Yang E. Untuk memeriksa apakah yang dinyatakan pada rekonsiliasi benar dan sesuai dengan buku besar dan akurat. Yang F. Untuk memeriksa apakah penyajian piutang di dalam laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, yaitu SAK, ETAP, dan IFRS. Prosedur pemeriksaan piutang. 1. Memahami dan memeriksa kontrol internal atas piutang. 2. Buat jadwal piutang tertinggi per tanggal neraca. 3. Minta jadwal pencatatan dari piutang bisnis per tanggal neraca yang mencakup nama pelanggan, saldo piutang, usia pelanggan, dan jika mungkin subsequent collection-nya. 4. Per tanggal neraca juga harus diminta rincian piutang pegawai, wesel tagih uang muka, dan informasi lainnya. 5. Periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Auditor harus memeriksa penjumlahan menggunakan voting dan cross voting dan rincian yang diberikan klien. Saldo masing-masing pelanggan atau pegawai harus dicocokkan dengan saldo dalam subledger piutang perusahaan dan kemudian total dari masing-masing rincian harus dicocokkan dengan saldo general ledger. Beritahu klien dan minta mereka memperbaikinya jika ditemukan saldo yang tidak cocok atau kesalahan penjumlahan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki rincian-rincian tersebut. Yang keenam, tes umur piutang klien ke subledger piutang dan faktur penjualan. Bagian terpenting dalam prosedur audit adalah pengecekan umur piutang usaha karena akan memengaruhi keputusan apakah penyisihan piutang usaha dapat ditagih atau tidak. Pada dasarnya, kemungkinan piutang usaha tidak akan ditagih meningkat seiring dengan usianya. Akibatnya, auditor harus memastikan bahwa umur piutang dagang tidak berubah. 7. Kirimkan konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang usaha adalah surat-surat yang ditandatangani klien yang akan ditujukan kepada pelanggannya untuk meminta pengesahan atau konfirmasi jumlah piutang pelanggan tersebut pada tanggal tertentu, biasanya pada tanggal neraca.
Cara mengirimkan konfirmasi piutang yaitu A. Tentukan dan buat dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirimkan dalam surat konfirmasi. B. Tentukan apakah konfirmasi positif atau negatif akan digunakan. C. Cantumkan nomor konfirmasi di surat konfirmasi dan jadwal piutang. D. Klien harus diberitahu tentang berbagai jawaban konfirmasi untuk menentukan perbedaan. Serta E. Buat kesimpulan dari hasil konfirmasi. 8. Periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian audit lapangan atau audit field work. Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Saya Ketua Yata ingin menjelaskan tentang apa itu periksa dasar penentuan cadangan kerugian piutang atau allowance for bad debts, dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Cukup berarti tidak terlalu besar atau terlalu kecil, karena jika allowance terlalu besar berarti laba perusahaan terlalu kecil atau terlalu tinggi. Yang 10, periksa pisah batas atau cut off, penjualan dengan cara check invoice, penjualan, nota kredit dan lain sebagainya kurang lebih sebelum dan sesudah 2 minggu dari tanggal neraca. Yang ke-11, ada cek kembali barang yang dijual dengan invoice sebelum tanggal neraca sudah dikirim sesuai dengan tanggal neraca. Jika ternyata belum, maka auditor harus mencari tahu alasannya. Yang ke-12, ada periksa dan pastikan bahwa jika ada faktur penjualan yang dibatalkan dalam periode yang berbeda dari tahun yang sedang diaudit. Yang ke-13, periksa file, korespondensi, jawaban konfirmasi bank, surat-surat perjanjian, dan notulen rapat untuk memastikan apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Jika hal ini terjadi, piutang dapat digunakan sebagai salah satu jaminan untuk kredit yang diberikan bank kepada bisnis. Hal ini harus dicatat dalam laporan keuangan, notes to financial statement. Apabila perusahaan mendapat kredit dari bank dalam bentuk jaminan, maka periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban atas konfirmasi bank. Yang ke-14, ada lihat apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan peraturan akuntansi keuangan Indonesia. Bisa disebut dengan Saketap atau IFRS. Yang ke-15, tarik kesimpulan tentang apakah saldo piutang yang diperiksa sesuai dengan aturan atau tidak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, sukses.